Nama gue Pangeran Syahan, editor-in-chief dari Asumsi.co dan ini Asumsi Daily. Hari ini gue mau ngomongin laporan dari majalah Tempo. Gue nggak tahu lo pada udah baca atau belum, tapi menurut gue sih kalau lo belum beli, belum baca, silakan deh lo cari buruan karena menurut gue topik bahasan ini tuh seru banget soal mantan Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio. Kita kan tahu ya bagaimana nama beliau ini banyak dihubung-hubungkan akan menjadi salah satu bakal calon presiden yang potensial pada waktu 2019 nanti. Dan lewat laporan Tempo pada minggu ini, hari ini bener-bener baru keluar, ada banyak sekali sebenarnya komentar-komentar pernyataan juga dari Pak Gatot sendiri dan juga dari rekan-rekan politiknya yang menurut gue lumayan lumayan bikin seru. Kenapa? Karena mengonfirmasi beberapa hal yang selama ini udah sering diomongin di beberapa kalangan. Sebenarnya mungkin obrolan-obrolan warung kopi atau ya obrolan-obrolan yang keluar pada waktu ngegosip politik, tapi ada beberapa hal yang dikonfirmasi. Yang pertama adalah soal bahwa Pak Gatot memang berminat sebenarnya, tertarik untuk jadi calon presiden. Pertanyaannya kan bedanya Pak Gatot dengan dulu Pak SBY misalnya atau juga dengan Pak Prabowo adalah Pak Gatot tidak punya atau belum punya partai politik. Dulu Pak SBY udah punya Partai Demokrat, setelah beliau nggak jadi militer lagi. Pak Prabowo juga punya Partai Gerindra, tapi Pak Gatot kan nggak punya partai. Berarti harus dicalonkan oleh partai lain yang mau meminang dirinya. Pertanyaannya adalah partai yang mana? Yang udah banyak digadang-gadang kan, seperti Gerindra misalnya, atau PKS, atau juga partai seperti PAN atau PKB yang mungkin banyak pertimbangannya, tapi gue rasa ini masuklah ke dalam radar dan juga kalkulasi politik mereka. Menurut gue, apa yang ditulis oleh Tempo pada minggu ini tuh seru banget ya soal Pak Gatot, karena kalau kita lihat, kita jadi tahu beberapa latar belakang dan juga sejarah hidupnya Pak Gatot Nurmantio ini. Soal misalnya bahwa memang Pak Gatot dekat dengan Tommy Winata, nama besar, nama tenar, pengusaha berbagai bidang yang menurut gue ya kalau lo pernah ke SCBD ya, lo pernah ke Pacific Place, ya itu kawasannya Pak Tommy lah, Pak Tommy Winata. Nah, katanya nih Pak Gatot sama Pak Tommy itu udah kenal dari Pak Tommy masih 25 tahun katanya umurnya. Katanya waktu itu kemana-mana Tommy Winata naik sepeda motor berjualan bahan bangunan dan mengerjakan berbagai proyek tentara. Ini gue kutip dari Tempo. Nah, jadi katanya dulu mantan Panglima, kalau nggak salah ya, almarhum Edi Sudrajat, itu dulu ajudannya adalah Pak Gatot waktu beliau masih muda. Nah, kalau katanya Pak Edi Sudrajat, Tommy Winata ini juga dididik sama Pak Edi. Jadi udah kenal lama nih Pak Tommy dengan Pak Gatot. Gue kutip langsung nih, katanya Pak Gatot soal Tommy Winata, saya tahu siapa dia, orang paling konsisten dalam berteman. Jadi kalau menurut Tempo, Gatot mengatakan sama sekali tidak risih membuka persahabatan dengan Tommy Winata. Bahkan Pak Gatot bilang, saya tidak pernah menengadahkan tangan kepada dia, jadi nggak pernah minta katanya. Nah ini kan sebenarnya ini udah berapa kali udah sering diomongin lah, mungkin di lingkaran politik, di lingkaran teman-teman media misalnya, ini udah sering beredar, namun pada akhirnya di laporan Tempo ini terkonfirmasi. Juga soal masalah kedekatan Pak Gatot Nurmantio dengan berbagai kelompok politik yang berbasis agama misalnya. Lagi-lagi kalau dilihat di wawancara dengan Pak Gatot, beliau tidak membantah bahwa emang demikian adanya dan itu memang bisa menjadi basis dukungan bagi kira-kira posisi tawarnya untuk masuk ke partai yang mana nanti. Terus katanya soal gimana nih Pak Gatot dengan Gerindra, apakah memang demikian nih? Ada ditanya oleh Tempo. Jadi Prabowo menawari Bapak masuk ke Partai Gerindra. Kata Pak Gatot, beliau sempat menawari bergabung, bukan dalam arti wakil presiden ya, tapi partai. Kalau kata Pak Gatot sih, waktu ditawarin itu masih aktif sebagai TNI, jadi nggak boleh ngomong itu waktu itu ya. Sekarang nggak tahu juga. Menurut gue ada banyak banget yang mengonfirmasi segala macam pembicaraan, dugaan-dugaan soal Pak Gatot Nurmantio, soal manuver-manuver politiknya yang menurut gue nih mungkin tinggal menunggu waktu sebelum ada memang manuver-manuver yang dilanjutkan lagi, yang lebih real lagi dalam waktu beberapa tahun ke depan sebelum penentuan nanti capres pada bulan Agustus kalau nggak salah. Tapi gue pengen menutup dikit, sedikit ini mungkin juga bukan ulasan sih, mungkin cuma sedikit highlight soal laporannya Tempo soal Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI. Banyak yang nanya, kok Pak Gatot nggak risih atau nggak apa-apa ya diwawancara sama Tempo lalu buka-bukaan lalu belak-belakan seperti itu. Bahkan kalau katanya Tempo nih, Pak Gatot sendiri yang datang ke kantor Tempo untuk diwawancarai, untuk diajak ngobrol. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari situ? Adalah bahwa sebenarnya segala macam pembicaraan yang sudah diomongin oleh Pak Gatot dalam wawancara dengan majalah Tempo itu semua sudah dikalkulasi dengan baik kalau menurut gue. Sudah dihitung-hitung dampak dan akibatnya gimana, dan segala informasi yang dibeberkan dalam interview tersebut kayaknya sih memang tidak akan berdampak negatif kepada beliau. Karena kalau dipikir-pikir berdampak negatif, ya nggak bakal diomongin lah dalam interview dalam majalah Tempo. Jadi menurut gue, kalau lo belum baca, lo beli, entah mau soft copy, entah mau hard copy, menurut gue ini wawancara yang oke banget Tempo dengan Gatot Nurmantio.